Shalom, selamat sore. Kembali pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat yang telah Engkau curahkan Tuhan bagi setiap kami. Hingga tiba saatnya Tuhan, pada sore hari ini kami akan melaksanakan ibadah Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami Tuhan, akan mampu melaksanakan ibadah ini dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap melaksanakan ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari kita pujikan dari awal. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan untuk firman kali ini Tuhan. Biarlah firman ini tidak hanya begitu saja Tuhan, tapi dapat bertumbuh dan berbuat setiap hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Shalom saudara-saudara GPI Kasih Allah dan saudara-saudara lainnya yang menyaksikan video ini dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Apa kabarnya saudara? Sudah berapa? Hitung-hitung sudah ya hampir 2 bulan kita menikmati ibadah online, tapi itu tidak mengurangi kita bisa merasakan hadirat Tuhan, karena dimanapun kita berada hadirat Tuhan tetap bisa kita rasakan. Oke, banyak dari kita saat ini mungkin merasa bingung, merasa capek, merasa lelah karena keadaan atau situasi yang terjadi saat ini. Yang bekerja tiba-tiba diistirahatkan sementara atau bahkan dipulangkan. Yang punya usaha atau pengusaha mengalami dampak, yaitu omset turun, harus menjual beberapa aset demi menggaji karyawannya. Yang sekolah juga gitu. Kita yang sekolah, yang kuliah juga merasa bahwa lebih enak untuk tatap muka daripada kuliah secara online atau sekolah secara online. Yang ke rumah sakit juga gitu. Banyak dari kita mungkin ada yang jadwalnya rutin untuk check up, akhirnya parno, mau ke rumah sakit takut karena banyak virus. Nanti ketemu orang ini, ya kalau dia ini nggak kena virus, kalau kena virus gimana? Banyak ketakutan yang kita alami, membuat kita akhirnya curiga satu sama lain. It's okay, nggak apa-apa saudara. Mungkin kita merasa bahwa kekurangan income sekarang, nggak apa-apa. Bersosialisasi saat ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip anti untuk saat ini, yang saya katakan. Tapi mari sama-sama malam ini kita mau belajar dari kata-kata Paulus atau nasihat Paulus dan Timotius kepada jemaat di Korintus ketika mereka pelayanan. Kita akan buka dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7. Saya akan mengajak saudara untuk melihat dari terjemahan The Message. Saya bacakan untuk saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7. Saya ulangi kembali. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7 dalam terjemahan The Message. Saya ulangi di 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7 dalam terjemahan The Message. Saya bacakan seperti ini. That's why we live with such good cheer. Itu sebabnya kami hidup dengan ceria. You won't see us dropping our heads or dragging feet. Kau tidak akan melihat kami menurunkan kepala kami atau menyeret kaki kami. Ini yang menarik saudara, yang saya tandai warna kuning. Cramped condition here don't get us down. Kondisi yang sempit di sini tidak membuat kami kecewa. Kondisi yang sangat sempit seperti ini tidak membuat kami kecewa. Lanjut. They only remind us of the spacious living condition ahead. Mereka hanya mengingatkan kita tentang kondisi kehidupan luas di depan. It's what we trust in, but don't yet see that keeps us going. Itulah yang membuat kami percaya, tetapi belum melihat. Hal yang membuat kami percaya, tapi kami belum melihat adalah hal yang membuat kami terus maju. Sampai di sini, saya mau kita sama-sama belajar untuk melihat dan mempelajari bahwa kondisi yang saat ini kita hadapi itu, di sini kita mau belajar dari Paulus bahwa kondisi yang saat ini kita alami, sekalipun itu sulit, itu tidak bisa membuat kita menyerah, tidak lantas membuat kita kemudian menyerah, saudara. Bahkan dari hal tersebut dikatakan bahwa hanya mengingatkan kita tentang kondisi kehidupan luas di depan. Saudara, saya nggak tahu permasalahan saudara,
dimanapun kita berada, saya percaya bahwa tidak ada satu hal yang tidak Tuhan pikirkan dalam hidup kita. Masalahnya di sini, saudara. Seringkali kita tanya sama Tuhan. Seringkali kita merasa seakan-akan Tuhan gak bantu. Kita mencurigai Tuhan. Mungkin beberapa dari kita saat ini merasakan harus di PHK. Kalau Tuhan nolong kita, kalau Tuhan nolong saya, kenapa saya harus di PHK? Tapi teman saya enggak. Sampai sekarang saya belum dapat kerja, padahal udah lulus kuliah, udah lulus sekolah. Saya berobat loh tiap hari, tapi kok kesembuhan nggak kunjung datang. Nah, di sini saudara, stop untuk tanya sama Tuhan, stop untuk mencurigai, stop untuk berusaha mencurigai Tuhan, atau mungkin kita stop untuk berusaha mencoba mengerti pikiran Tuhan, karena selamanya manusia nggak akan pernah bisa menyelami pikiran Tuhan. Logika Tuhan sama logika kita beda. Gimana bisa beda? 5 roti 2 ikan bisa jadi 12 bakul, bisa memberi makan 5.000 orang. Logikanya di mana? Seorang ahli matematika pun nggak bisa nemuin rumus seperti itu. Jadi keselamanya kita nggak akan pernah bisa menyelami pikiran Tuhan. Tapi ini saya mau kasih tahu sama saudara, bahwa jauh lebih baik kita nggak tahu daripada kita nggak percaya, saudara. Maria, kita tahu Maria, Ibu Yesus, tiba-tiba dia dapat mimpi dari Roh Kudus, dari malaikat Tuhan, bahwa dia akan mengandung bayi dari Roh Kudus. Kalau kita tarik zaman sekarang, saudara, apa yang kita rasakan ketika apa yang kita respon, yang kita dapat ketika kita memimpikan hal tersebut? Bingung, pasti, sangat bingung. Ketika dapat mimpi seperti itu, loh, yang benar aja, nggak nikah, kok tiba-tiba hamil? Ini beneran malaikat yang ngomong? Kita akan pasti cari tahu. Banyak hal yang membuat kita bingung. Kalau kita posisikan posisi Maria pada saat itu ya, saudara. Tapi apa yang Maria dan Yusuf berikan? Respon apa yang mereka berikan? Mereka menerima. Saudara, penerimaan itu nggak gampang. Saya merasakan sendiri bahwa penerimaan itu nggak gampang. Tapi mereka mau belajar untuk taat. Mereka menerima apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup mereka. Sekalipun mereka nggak ngerti, mereka nggak pernah tahu pikiran Tuhan, rencana Tuhan, kenapa tiba-tiba dapat seperti itu. Mereka nggak pernah tahu, saudara. Tapi mereka tetap percaya bahwa segala yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik dalam hidupan mereka. Tuhan tidak pernah mengerjakan yang buruk dalam hidup kita. Dan ketika Maria dan Yusuf memutuskan untuk menerima, segalanya boleh kita rasakan dan segalanya boleh terjadi dengan baik, saudara. Saat ini, saudara, mari belajar dari Maria. Maria mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu bukan perkataan yang gampang ketika kita mendapatkan kondisi yang sulit. Tapi mari kita punya kebenarannya, bahwa Tuhan memberikan masa depan yang cerah, rancangan yang indah. Bahkan Dia tidak merencanakan untuk melukai Anda. Ini yang kita perlu tahu, saudara. When the time comes, we will be plainly ready to exchange exile for homecoming. Ketika saatnya tiba, kita akan menjadi siap ketika kita dijemput sama Tuhan. Saya nggak ngerti, saudara, apa yang saudara alami saat ini. Di luar daripada kita mengalami wabah, saya berdoa, saya berharap semoga wabah ini cepat selesai. Tapi di luar wabah itu saya nggak tahu masalah apa yang saudara saat ini hadapi. Tapi satu hal yang saat ini kita belajar, bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Stop untuk memaksakan diri mengerti pikiran Tuhan. Mari sama-sama untuk percaya. Hidup kita bukan suatu kebetulan, saudara. Saudara ada sampai saat ini di keluarga saudara, di tempat di mana saudara bekerja, sekolah. Semuanya sudah ada dalam pikiran Tuhan, saudara. Jauh sebelum kita lahir, bahkan sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memikirkan kita, saudara. Jangan pernah menyerah, karena hidup bukan suatu hal yang kebetulan.
Ada satu quote dari Albert Einstein. Dia katakan seperti ini, God does not play dice. Tuhan gak lagi main dado, saudara. Hidup saudara bukan suatu kebetulan. Hidup kita bukan suatu kebetulan. Kita ada karena kasih Tuhan. Kita ada karena rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari, jauh lebih baik kita gak tahu daripada kita gak percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Masih ada pengharapan, saudara. Tetap semangat apapun yang kita hadapi saat ini. Saya percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Izinkan saya untuk berdoa buat saudara semua. Mari sama-sama kita memejamkan mata. Bapak, kami bersyukur untuk saat ini, Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, meskipun kami tidak berada dalam satu tempat yang sama, tapi kami percaya Bapak bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Bapak, aku berdoa untuk saudara-saudara di luar sana, Tuhan Yesus, yang saat ini mengalami masalah apapun, Tuhan. Mungkin kena dampak wabah ini, Tuhan Yesus, sehingga harus mengalami berhenti dalam pekerjaannya, atau mungkin kesulitan ekonomi apapun, Tuhan. Percaya Bapak, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau yang menjamin hidup kami, Engkau yang terus memberikan yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan.